Allahumma salli wa sallim. 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 Barik ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran jelas? Tamam. Baik, nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda ad-duyun wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Allahumma iftah alayna futuh al-arifin bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli baladin ya rabbal alamin. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan untuk teman-teman semuanya yang mengikuti pada Al-Bathul Mubashir fi hadzal sabahil mubarak. Insyaallah pada mulai dari pagi hari ini di waktu Kairo, sekarang di waktu Kairo kita jam 5.41, sekitar 1 jam setelah subuh. Insyaallah kita akan membaca kitab Matan Abi Syuja'. Ahlan wa sahlan. Kajian inilah kajian khusus Ramadan. Kajian ini kajian khusus Ramadan yang insya Allah akan kita adakan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, yaitu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali insya Allah kita akan membaca Matan Abi Syuja', yang rencana atau target dari kajian ini kita bukan mensyarah, melainkan kita akan membaca dari awal sampai akhir. Saya akan menerjemahkan setiap lafaz dan akan menjelaskan secara singkat apa kira-kira maksud dari musannif rahimahullahu ta'ala. Saya tidak akan mensyarah panjang lebar sebagaimana umumnya di dars, tidak seperti itu, melainkan kajian ini mencontoh dan juga belajar dari pasaran yang biasa ada di pesantren ketika di bulan Ramadan. Biasanya di Indonesia, di pesantren di bulan Ramadan, biasa diadakan kajian yang dikenal dengan pasaran. Pasaran itu kajian di mana dibacakan kitab-kitab, terkadang kitab-kitab besar, yang tujuannya adalah untuk dibacakan dan juga dikhatamkan dengan diterjemahkan. Nah, insya Allah itu adalah target dari majelis kita ini. Harapan saya majelis ini merupakan majelis yang ringan, ini majelis santai, karena khususnya di Kairo ini diadakan setelah subuh secara langsung. Bukan majelis berat, melainkan majelis santai, majelis ringan. Jadi kita sama-sama bermudzakarah bersama, membaca kitab Matan Abi Syuja' karya Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Insyaallah itu kira-kira berkaitan dengan majelis kita. Jadi jadwalnya seminggu 4 kali. Kemudian kitab yang dibaca Matan Abi Syuja', dan dibaca dengan singkat, tidak dijelaskan dengan panjang. Harapannya dengan adanya majelis ini semuanya teman-teman bisa merasakan mempelajari fikih dari awal sampai akhirnya. Dan metode yang akan kita laksanakan dalam membaca ini saya sampaikan beberapa poin dalam postingan yang saya kirim sebelumnya. Yang pertama, kita akan membaca secara singkat dan memaknai lafaz dari Abi Syuja'. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan ta'rif dan juga rukun dari setiap bab. Dalam Abi Syuja' tidak disebutkan ta'rif dari masalah-masalah dan juga bab-bab yang disebutkan. Insya Allah kita akan sebutkan dalam live streaming di sini, dalam kajian ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan menyebutkan makna dari mustalahat yang akan disebutkan. Nanti ada beberapa istilah fikih yang insya Allah akan kita baca dan juga kita artikan apa makna dari istilah tersebut. Kemudian yang keempat, kita akan menyebutkan bahwa saya dalam Matan Abi Syuja' ada beberapa persoalan yang tidak sesuai dengan mu'tamad madhab. Nanti akan kita tambih persoalan apa itu saja. Kemudian terakhir saya akan banyak menyebutkan dhawabit fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dalam setiap bab yang memudahkan kita dalam memahami bab tersebut. Itu insya Allah cara yang akan kita laksanakan. Kemudian kitab yang saya baca ini Matan Abi Syuja', saya menggunakan cetakan Dar Ibn Hazm. Bagi teman-teman yang ada di Mesir bisa membeli di Maktabah Darussalam. Ini cetakan Dar Ibn Hazm. Tidak harus syarat cetakan ini, bisa menggunakan cetakan apa saja. Tapi alasan mengapa saya menggunakan cetakan ini secara khusus, karena di sini pentahqiqnya yaitu Syekh Majid Al-Hamawi memberikan ta'likan yang cukup banyak dan banyak berfaedah, direkomendasikan oleh banyak ulama juga, di antara yang mencintai ta'liq beliau Dr. Labib Najib. Syekh Labib, ulama Yaman yang sekarang tinggal di Indonesia, itu senang dengan ta'liq Syekh Majid Al-Hamawi. Beliau ulama dari Syam. Banyak karya tahqiq beliau. Secara naskah, secara teks mungkin bukan yang paling terbaik. Yang paling terbaik secara teks masih Darul Minhaj. Tapi mengapa saya memilih cetakan ini? Karena ta'liqnya. Insya Allah saya juga akan baca banyak ta'liqnya. Bagi teman-teman yang mengikuti bisa melalui PDF. PDF-nya linknya bisa dicari di internet. Dengan cara kode kuncinya bisa dikatakan Matan Abi Syuja' Taba'at dari Ibn Hazm. Di maktabah bisa didapati, di banyak maktabah, bisa di Maktabah Darussalam, di Maktabah Khizanatul Kutub. Itu untuk teman-teman yang ada di Mesir. Kemudian sebenarnya rencana dari majelis ini atau alasan mengapa saya membuka majelis ini adalah ini majelis kajian santai saja, kajian ringan, kita membaca bersama-sama fikih. Karena ini merupakan obrolan antara saya dan istri di rumah untuk mengadakan kajian online supaya teman-teman bisa mengisi suasana Ramadan dengan mengaji juga sebagaimana yang bisa kita laksanakan di Indonesia, tapi kajiannya santai, tidak yang bentuknya berat. Dan akhirnya terpilihlah untuk mengadakan di
live di Instagram supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, alhamdulillah ternyata ini sekarang sudah sampai 200 orang ya yang mengikuti live-nya. Ini di luar dugaan saya. Saya sebenarnya mengiranya tidak banyak-banyak saja, tapi alhamdulillah Masya Allah support dari teman-teman, dari kawan-kawan saya juga, asatidzah yang ada di Mesir ini juga termasuk kawan-kawan yang ada di Indonesia, Masya Allah. Aku lahum jazahumullahu khairal jaza, untuk teman-teman yang semuanya support dengan kajian ini. Jadi insya Allah saya akan usahakan supaya majelis ini, karena hadirinya heterogen, ada dari beragam latar belakang, insya Allah saya akan buat supaya majelisnya mudah untuk difahami, sehingga tidak rumit-rumit dan beragam. Insya Allah saya akan usahakan supaya majelis yang akan kita adakan ini bisa difahami dengan jelas. Baik, nabda insya Allah, kita mulai bersama-sama. Mohon maaf nanti saya mungkin akan menggunakan cukup banyak kosakata bahasa Arab yang saya ucapkan, tapi insya Allah selagi majelisnya itu masih bisa difahami, insya Allah mufidun lakum. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Matnul Ghayati wa Taqrib karya Imam Abu Syuja' rahimahullah. Matan ini merupakan matan dalam ilmu fikih. Fikih sendiri merupakan kumpulan dari hukum Islam yang biasa didefinisikan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah sebagai al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Atau definisinya Al-Amidi yang lebih dekat kepada definisinya fuqaha, al-ilmu bi jumlatin minal ahkam. Kita mengetahui sejumlah hukum syara' itu yang dinamakan sebagai fikih. Dan adat para ulama, adat para fuqaha dalam menuliskan fikih, mereka menjadikan fikih ke dalam 4 bab besar. Bab yang pertama adalah babul ibadat, berkaitan dengan ibadat. Bab yang kedua babul muamalat, berkaitan dengan muamalat, dengan akad transaksi. Kemudian yang ketiga babul munakahat, berkaitan dengan akad nikah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dan yang keempat berkaitan dengan babul jinayat. Ini merupakan kesatuan dari fikih. Ini yang biasa dibahasakan oleh para ulama, al-fiqhu arba'atu arba'in. Fikih itu merupakan 4 gabungan dari 4 hal. Al-fiqhu arba'atu arba', yaitu rub'ul ibadat, wa rub'ul muamalat, wa rub'ul munakahat, wa rub'ul jinayat. Nah sayangnya banyak mungkin dari kita yang mempelajari fikih tapi terbatas kepada fikih ibadat saja. Nah insyaallah dalam waktu 1 bulan ini kita akan berusaha untuk membacakan fikih dari mulai awal, dari awal pembahasan ibadat sampai akhir jinayat dan setelahnya. Insya Allah nanti kita akan akhir dengan pembahasan kitabul id. Setelah pembahasan al-jinayat, para ulama tidak langsung mengkhatamkan dengan itu, melainkan ada beberapa pembahasan bab yang lawahik yang akan datang nantinya. Di antaranya berkaitan dengan kitabul qadha'i wasyahadat, bagaimana peradilan dalam Islam, kemudian tentang al-udhiyah, tentang penyembelihan, juga tentang al-aiman wan nuzur, tentang sumpah dan juga nazar. Juga kita punya berkaitan dengan terakhir adalah tentang kitabul idki, tentang pembebasan budak. Nah ini insya Allah semuanya akan kita bahas dalam matan Abi Syuja' ini secara singkat. Harapan saya dengan kita selesai mengkaji matan ini bersama-sama di bulan Ramadan, kurang lebih dalam 15 pertemuan, kita bisa memiliki tasawurun ijmali, gambaran umum terhadap seperti apa fikih itu. Baik, naqra insyaallah ta'ala. Kitab yang akan kita baca ini namanya Matan Abi Syuja'. Matan atau al-matnu itu maknanya al-kitabul mukhtasar, kitab yang singkat, kitab yang ringkas. Makanya biasanya kitab ini dihafal. Di pesantren, kitab ini merupakan untuk level pemula, level beginner, level mubtadi dalam pelajaran fikih Syafi'i. Pertama membaca matan Abi Syuja', kedua bisa membaca matan Umdatis Salik, dan ketiga bisa membaca Minhajut Talibin karya Imam Nawawi rahimahullah. Matan Abi Syuja' ini punya 2 nama, dikenal dengan Matnul Ghayah, juga dikenal dengan Matnu At-Taqrib. Biasa dikenal dengan Matan Ghayah wa Taqrib secara langsung, dan juga biasa disebut sebagai Matan Abi Syuja' menisbatkan kepada penulisnya Imam Abu Syuja' rahimahullah. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah nama beliau Ahmad ibn Husain Al-Asfahani. Ahmad ibn Husain. Beliau lahir pada tahun 434 Hijriah. Ulama dari Basrah, suatu kota yang ada di Irak. Beliau lahir tahun 434 Hijriah, artinya abad ke-5 Masehi. Beliau lama mengajar fikih Syafi'i, beliau seorang qadhi di Basrah. Dan biografi beliau itu pertama kali dituliskan oleh seorang ulama hadis yang bernama Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir As-Silafi ketika beliau datang ke Basrah, beliau bertemu dengan Al-Qadhi Abu Syuja', penulis kitab yang akan kita baca ini.
disebutkan bahwa Al-Qadhi Abu Syuja' itu telah menyerahkan fikih Syafi'i aktsara atau azyada min 40 sana. Lebih dari 40 tahun beliau mengajar fikih Syafi'i. Karena saat itu Abu Thahir As-Silafi bertemu dengan Abu Syuja' umur beliau di tahun 500 Hijriah. Artinya umur beliau ketika beliau lahir 434, berarti beliau sudah umur sekitar 66 tahun. Artinya beliau mulai mengajarkan fikih Syafi'i dari umur 20 tahunan. Dan di tahun 500 beliau sudah mengajar fikih Syafi'i lebih dari 40 tahun. Kemudian Al-Imam Abu Thahir As-Silafi menyebutkan bahwasanya setelah tahun 500 ini, beberapa waktu setelahnya Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah meninggal. Ini merupakan biografi yang sangat singkat tentang Al-Qadhi Abu Syuja', yang hampir kita tidak mendapatkan referensi lain tentang biografi beliau. Padahal kitab beliau ini sara mutadawalan wa masyhuran fi kulli nahiyatin min anha'il alam. Kitab beliau ini dikenal di semua tempat. Tidak ada seorang talib fikih Syafi'i kecuali pastinya dia telah mempelajari matan Abi Syuja'. Bahkan madhab lain pun ketika ditanyakan apa matan fikih dalam fikih Syafi'i pasti akan mengenali matan Abi Syuja'. Tapi ternyata syakhsiyah penulis itu sendiri, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah, hampir tidak disebutkan biografinya sama sekali dalam sejarah, kecuali oleh seorang ulama, yaitu Abu Thahir As-Silafi. Dan setelahnya kita ada At-Tajuddin As-Subki rahimahullah yang menuliskan singkat sekali tentang biografi Abu Syuja' juga dalam buku beliau Tabaqatus Syafi'iyah. Kemudian sisanya tidak lebih dari menukil dari Abu Thahir As-Silafi rahimahullah ta'ala. Ini merupakan biografi singkat tentang beliau yang menunjukkan bagaimana dengan keikhlasan beliau menuliskan kitab ini tidak mengharapkan untuk dikenal oleh orang-orang. Akan tapi kataballahu lahul qabula bainan nas. Wa in kana masturan fid dunya, kana masyhuran fil akhirah. Sekalipun beliau mastur di dunia ini, akan tapi beliau masyhuran fis sama. Beliau terkenal di dunia nanti karena banyaknya pahala yang beliau dapatkan dengan bacaan dari kita. Adapun ini merupakan biografi beliau. Adapun kisah-kisah yang sering disebutkan bahwa Imam Abu Syuja' rahimahullah itu umurnya 100 tahun lebih. Kemudian disebutkan juga bahwa Imam Abu Syuja' rahimahullah dahulu beliau seorang wazir, beliau seorang menteri. Yang kemudian di akhir hayat beliau datang ke Masjid Nabawi untuk menjadi tukang bersih-bersih di Masjid Nabawi. Dan beliau banyak bersedekah dan lainnya. Kisah ini bukan kisah yang tepat untuk diceritakan dalam biografi Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Melainkan kisah-kisah ini hanyalah kisah yang tercampur dari biografi ulama lainnya, kemudian termasukkan ke dalam kisah hidup dari Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Termasuk makalah yang dikenal bahwa ketika Abu Syuja' rahimahullah di umur beliau 100 tahun lebih masih sehat betul. Kemudian ditanyakan, bagaimana bisa kamu, wahai imam, sehat seperti ini padahal kamu sudah tua? Kemudian disebutkan bahwa beliau mengatakan, dahulu aku ketika masa kecil menjaga tubuhku dari maksiat. Lantas di masa tua Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuhku sehingga masih akan tetap sehat. Kisah ini betul, tapi bukan kisah Imam Abu Syuja' rahimahullah. Ini kisah dari seorang ulama fikih Syafi'i namanya Abu Thayyib At-Tabari. Beliau penulis At-Ta'liqah Al-Kubra, catatan untuk Mukhtasar Al-Muzani. Kisah ini kisahnya Abu Thayyib At-Tabari rahimahullah, bukan kisah Al-Qadhi Abu Syuja'. Tapi kenapa dikira kisahnya Al-Qadhi Abu Syuja'? Karena Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah kunyah beliau diantaranya juga Abu Thayyib. Akhirnya tertukar antara Abu Thayyib Al-Asfahani dengan Abu Thayyib At-Tabari. Abu Thayyib Al-Asfahani itu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Kemudian juga ada banyak yang tertukar di antara penyebutan beliau umurnya lebih dari 140 tahun. Ini juga tertukar antara biografi seorang sosok lain dengan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Hal ini bisa kalian dapatkan, teman-teman semua bisa dapatkan dalam sebuah bahas yang ditulis oleh Dr. Abdul Hakim Al-Anis, seorang ulama asal dari Syam, yang menuliskan tentang perbincangan siapakah Al-Qadhi Abu Syuja' itu rahimahullah. Penulis Man huwa sahibul ghayati wat taqrib. Kawan saya seorang asatidzah di Mesir, Ustaz Fahrizal Fadil, juga menuliskan ringkasan dari bahas ini yang beliau pernah share di Facebook. Kurang lebih ringkasan dari kehidupan beliau itu seperti itu, sebagaimana yang saya sampaikan. Baik. Saya sudah memberikan pengantar tentang fikih Syafi'i, bahwa fikih terdiri dari 4 hal. Kemudian juga saya memberikan pengantar dari penulis, yaitu Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Saya juga sedikit memberikan pengantar tentang kitab yang akan kita baca, yaitu Matnul Ghayati wat Taqrib ini. InsyaAllah kita akan mulai membaca sekarang. Ada 2 bait syair yang indah sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang
keutamaan dari matan Abi Syuja' ini. Disebutkan ayaman rama naf'an mustamirran liyahdha birtifa'in wa intifa'i taqarrab lil ulumi wa kun syuja'an bitaqribil imami Abi Syuja'i. Ayaman rama naf'an mustamirran, wahai orang yang menginginkan mendapatkan manfaat secara terus-menerus. Liyahdha birtifa'in wa intifa'i, supaya bisa mendapatkan ketinggian dan juga manfaat. Taqarrab lil ulumi wa kun syuja'an, dekatilah ilmu dan jadilah orang yang pemberani. Bitaqribil imami Abi Syuja'i, dengan membaca kitab takrib karya Imam Abi Syuja' rahimahullah. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Kita baca insyaallah. Bagi yang menggunakan PDF cetakan dari Ibn Hazm bisa dibaca halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Syaikhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Asfahani. Nama ayah beliau yang lebih tepat bukan Al-Hasan, tapi nama ayah beliau yang lebih tepat Al-Husain, sebagaimana disebutkan oleh Abu Tahir As-Silafi dan juga As-Subki rahimahullah dalam At-Tabaqah. Jadi di sini dibenahi, faqad qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad al-Asfahani. Al-Asfahani ini kakek beliau yang dari Asfahan. Adapun Abu Syuja' sendiri, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah, beliau datang dari Basrah, lahir dan besar di Basrah. Ayah beliau dari kota namanya Abbadan dan kakek beliau dari kota yang bernama Asfahan. Basrah, Al-Imam Abu Syuja' itu dari Basrah yang sekarang letaknya ada di negara Irak. Faqad qala al-qadhi Abu Syuja'in Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad al-Asfahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'd al-asdiqa'i hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam al-Syafi'i. Sebagian kawan memintaku untuk menuliskan sebuah buku yang ringkas dalam fikih sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, dengan sangat ringkas. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuh, supaya mudah untuk dipelajari dan supaya mudah untuk pemula menghafalkannya. Wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasril khisal, dan aku di sana dalam kitab tersebut memperbanyak pembagian-pembagian wa hasil khisal dan menyebutkan pembatasan dari hal-hal. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban lit-thawab raghiban ila Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala fi at-tawfiq lis-shawab innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Kitabut Taharah. Dengan memulai kitab At-Taharah ini, mulailah pembahasan bab besar paling utama dalam fikih, yaitu al-ibadat. Pembahasan al-ibadat itu terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama kitab At-Taharah, yang kedua kitab As-Salah, yang ketiga kitab Az-Zakah, yang keempat kitab As-Saum, dan yang kelima kitabul Hajj. Kitab At-Taharah itu disendirikan, padahal sebenarnya taharah itu adalah bagian dari salat. Karena at-taharatu syaratun min syurutus salah. Hanya saja kemudian taharah disendirikan menjadi sebuah bab tersendiri atau bahkan kitab tersendiri, dikarenakan ada banyak pembahasan yang akan kita bahas dalam kitab at-taharah, sehingga dijadikan dia sebagai kitab tersendiri. Sekalipun pada dasarnya sebenarnya at-taharatu merupakan syaratun li sihhatis shalah. Oleh karena itu dikedepankan daripada salat, karena syarat itu yataqaddamu 'alal masyrut. Itu memang dikedepankan daripada masyrutnya. Qala rahimahullahu ta'ala kitabut taharah. At-taharatu lughatan an-nadhafah. Taharah secara bahasa adalah bersuci. Wa syar'an raf'u hadatsin aw izalatu najasin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Taharah secara syariat, definisi menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah raf'u hadath, mengangkat hadath. Aw izalatu najas, atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau semakna dengan keduanya, au ala suratihima, atau satu bentuk dengan keduanya. Dalam taharah, pembahasan yang akan kita bahas bersuci itu ada 4. Maqasidut taharati arba'atun.
bentuk bersuci itu ada 4. Yang pertama al-wudu. Al-wudu ini untuk mengangkat hadas. Yang kedua al-ghusl, mandi. Mandi juga untuk mengangkat hadas. Yang ketiga at-tayammum. Tayammum tidak mengangkat hadas, akan tapi fi ma'na raf'il hadas. Dan yang keempat adalah izalatun najas, menghilangkan najis. Keempat pembahasan ini adalah 4 pembahasan yang insyaallah akan kita pelajari dalam kitabut taharah ini, yaitu wudu, ghusl, izalatun najasah, wudu, ghusl, tayammum, dan juga izalatun najasah. Yang ini semua dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam definisi yang beliau sampaikan, yaitu raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Mengangkat hadas kal wudu'i wal ghusli au izalatu najas atau menghilangkan najis, au ma fi ma'nahuma atau yang semakna dengannya, yaitu seperti at-tayammum itu fi ma'na raf'il hadas, dan juga listinja fi ma'na izalatin najas, au ala suratihima atau bentuknya sama seperti bentuk-bentuk taharah yang tadinya disebutkan, seperti al-wudu'il mujaddad, wudu yang ditajdid, dan juga seperti al-ghaslatu tsaniyah wa tsalitsah min izalatin najasah. Qala rahimahullahu taala kitabut taharah. Saya mohon maaf ya kalau bacaannya dan penjelasan saya itu cepat. Target kita di sini adalah untuk membaca kitabnya, itu yang paling utamakan. Jadi insyaallah selagi apa yang saya bicarakan itu masih jelas, masih bisa difahami, insyaallah tahaqqaqal gharadul matlub. Qala rahimahullahu taala anwa'ul miyah. Anwa'ul miyah ini bukan dari Al-Imam Abu Syuja tapi dari pencetak. Tapi saya tetap membacanya untuk menjelaskan kepada kita apa yang akan kita baca di sini, berkaitan dengan bab apa yang akan kita baca. Qala anwa'ul miyah, macam-macam dari air. Al-ma'u wasilatun min wasail taharah. Air itu merupakan salah satu dari sarana dalam bersuci. Wasailut taharati arba'atun. Sarana yang bisa kita gunakan dalam bersuci itu ada 4. Al-ma', wat-turab, wad-dabighu, wa hajarul istinja. Air, at-turab debu, ad-dabigh dibagh yang nanti akan disebutkan, dan hajarul istinja, hajar yang digunakan dalam istinja. Ini dikumpulkan oleh seorang ulama dalam sebuah bait syair, wasailut taharati turbu kama bidabighin wa hajaris tinja wama. Wasailut taharati turbu wama bidabighin wa hajaris tinja wama. Ada 4, yaitu air, debu, hajarul istinja, dan juga dabigh yang nanti akan disebutkan dalam bab berkaitan dengan menyamak kulit. Beliau menyebutkan yang paling pertama ini berkaitan dengan air. Faqala rahimahullah, al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Al-miyahu, air, allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, yang yajuzu. Kata yajuzu dalam fikih, al-jawazu in udhifa ila al-uqud ma'nahu as-sihhah. Al-jawazu fi babil muamalat ma'nahu as-sihhah. Jawaz kalau dalam bab muamalat maka maknanya sihah. Maksudnya apa? Ketika diucapkan hadzal bai'u jaizun, artinya hadzal bai'u sahihun. Ketika disebutkan hadzan nikahu jaizun, ay hadzan nikahu sahihun. Jadi ketika disebutkan kata yajuzu dalam bab muamalat, maka yang dimaksudkan adalah yasihhu, sah. Hal ini disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiah beliau. Beliau mengatakan wal jawazu fi babil muamalati ma'nahu sihah. Adapun al jawazu fi babil af'al, ketika disebutkan jawaz berkaitan dengan perbuatan, seperti diucapkan yajuzu laka an taf'ala hadza. Aklu tuffahati jaizun. Aklu al-basali jaizun. Ketika disebutkan seperti ini lafaz jaizun, maka al-jawazu fi babil af'al dalam perbuatan ma'nahul hil. Maknanya itu halal. Jadi saya sudah menyampaikan 2 kaidah di sini. Al-jawazu fi babil muamalat ma'nahu sihah, wal jawazu fi babil af'al ma'nahu al-hil. Dan ada perbedaan antara sah dengan halal. Kalau kita mempelajari usul fikih, sah itu masuk ke dalam bagian dari hukum wad'i, sedangkan halal masuk bagian dari hukum taklifi. Halal itu merupakan bentuk sinonim dari ibahah.
Nah, di sini perkataan musannif rahimahullah, ketika dikatakan al-miyahul lati yajuzu at-tathhir, at-tathhir bersuci itu kan perbuatan. Maka seharusnya yang dimaksudkan di sini adalah al-miyahul lati yahillu at-tathhiru biha. Air-air yang halal bagi kita untuk bersuci dengannya. Akan tapi kita juga bisa mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan yajuzu di sini yasih. Karena air ada yang sah kita menggunakannya dan ada yang tidak sah. Sehingga muradul musannif rahimahullah biqaulihi yajuzu itu kilal amraini. Faqauluhu al-miyahu allati yajuzu ay al-miyahu allati yahillu wa yasihhu at-tathhiru biha. Air yang halal kita gunakan dan juga sah bagi kita untuk menggunakannya. Qala rahimahullah al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air yang sah dan juga halal bagi kita untuk bersuci dengannya itu ada 7 air. Wala'allahu law qala sab'atu miyahin lakana ahsan. Yang pertama ma'us sama'i, air langit, yaitu al-matar, an-nazilu minas sama'. Wa ma'ul bahri, air laut, yaitu al-malih, yang rasanya itu asin. Wa ma'ul nahari, an-nahar boleh dibaca dengan 2, an-nahar dan an-nahar. Wal afsahu an-nahar, dengan memfathahkan. Karena dalam Al-Quran datang nahar. Maka yang paling fasih membaca wa ma'un nahari, air sungai, al-'adh, yang rasanya tawar. Wa ma'ul bi'ri, air dari sumur. Wa ma'ul aini, air dari ain, mata air. Wa ma'ul thalji, air salju. Yang dimaksudkan bukan berwudu dengan salju secara langsung ya, tapi di sini ada mudhaf yang dihapus. Asalnya wa dhaubu ma'ith thalji. Dan cairan dan yang cair dari air salju. Jadi salju ketika turun, kemudian sudah cair dahulu menjadi bentuknya air, baru kemudian digunakan untuk bersuci. Bukan kemudian seperti saya pernah melihat ada video yang dikirim, ada orang ketika musim salju di suatu daerah, kemudian dia langsung wudu, dilemparkan salju ke wajahnya. Itu tidak benar ya. Yang benar saljunya ditunggu sampai menjadi cairan dahulu, baru kemudian digunakan. Itu wa ma'ul thalj. Dan terakhir ma'ul baradi. Ma'ul barad ini merupakan air yang turun dari langit, dalam kondisi dia itu jamid, summa sara ma'i'an. Kemudian ketika turun ke muka bumi, dia kemudian menjadi cair. Itu yang dimaksudkan dengan ma'ul barad. Adapun terjemahan yang umum digunakan bahwa ma'ul barad itu embun, biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, itu tidak tepat. Karena embun dalam bahasa Arab itu bukan al-barad. Embun dalam bahasa Arab itu an-nada. Sebagaimana kitab yang terkenal karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, Qatrun nada wa balus sada. An-nada itu artinya embun. Dan para ulama fikih secara khusus menyebutkan an-nada bukan masuk kepada bagian dari ma'ul barad. Tapi an-nada itu qismun min aqsami ma'i as-sama. Masuk ke dalam bagian dari air langit. Sehingga tidak tepat menerjemahkan ma'ul barad sebagai air embun. Ini merupakan 7 macam air yang boleh bagi kita dan sah bagi kita bersuci dengannya. Al-Imam As-Subki rahimahullah menyebutkan, kalau ada yang bertanya, dari berbagai macam air yang ada di dunia ini, air apa yang paling terbaik? Beliau sebutkan dalam 2 bait syair. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baina sabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqilan huri. Yang pertama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba'. Air yang paling terbaik adalah air yang muncul min baina sabi'in nabiyil muttaba'. Dari sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada suatu saat ada air yang turun dari tangan beliau dan kemudian para sahabat bersuci dengannya. Ini adalah afdalul miyahi mutlaqan, air yang paling terbaik karena datang langsung dari afdalul khalqi ajma'in, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihi afdalus salati wat tazkiyati wassalam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baina sabi'in nabiyil muttaba'. Cara bacanya seperti itu, bukan min baini asabi'in nabi karena rusak nanti wazan syairnya. Yang benar min baina sabi'in nabiyil muttaba'. Yalihi ma'u zamzamin. Kemudian yang paling terbaik kedua adalah air Zamzam. Yalihi ma'u zamzamin wal kautsari. Kemudian air yang akan ada pada telaga Kautsar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Semoga kita semua menjadi bagiannya. Kemudian setelahnya yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra. Kemudian air Nil yang ada di Mesir. Ya, kemudian air Nil yang ada di Mesir. Ya enggak salah kita minum air Nil ini ya. Jadi air Nil ini air barakah, min afdalil miyah.
Bahkan sering disebutkan orang-orang kalau pulang ke daerah juga ada yang bawa air Nil untuk merasakan bagaimana air barokah dari air Nil ini selain air Zam-Zam. Lihat hitungannya antara air Zam-Zam dengan air Nil itu jaraknya cuma 2. Air Zam-Zam, Telaga Kautsar, kemudian air Nil. Ini merupakan 2 bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah, Tajuddin As-Subki yang putra. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baina sabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqilan huri. Qala rahimahullah, al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i liqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa ma'ul bahr, karena hadis yang terkenal, hadis pertama dari Bulughul Maram, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Wa ma'un nahari, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air bi'r. Wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul barat. Thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air terbagi menjadi 4. Sebenarnya kalau mau kita singkat, air hanya terbagi menjadi 3. Yaitu tahir mutahhir, tahir ghairu mutahhir, dan mutanajjis. Hanya saja Imam Abu Syuja' rahimahullah membagi yang pertama ini, tahir mutahhir, menjadi 2. Dan beliau sebutkan secara langsung dalam taksimnya. Itu tahirun mutahhirun makruhin isti'maluh, dan tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluh. Faqala rahimahullah, thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhir, ay tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci dan juga mensucikan. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak dimakruhkan menggunakannya. Isti'maluhu merupakan naibul fa'il dari kata makruhin. Jadi bukan airnya sendiri yang dikatakan makruh. Karena al-af'al la tuqalu lil azawat. Al-af'al itu lil af'al. Afwan. Karena al-ahkam itu la tuqalu lil zawat, wa innama tuqalu al-ahkamu lil af'al. Kita menyebutkan hukum itu untuk perbuatan, bukan untuk zat tersendiri. Sehingga beliau berikan kata di sini ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak dimakruhkan menggunakannya. Yang pertama adalah air suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air mutlak secara singkat adalah air yang bisa kita sebut air secara mutlak, tanpa ada embel-embel tambahan. Bukan air teh, bukan air kopi, bukan air bunga, bukan itu semua, merupakan setiap air yang bisa kita sebut secara langsung, ini air. Air hujan ketika kita ambil, kita katakan ini air. Air sumur ketika kita ambil, maka kita katakan ini air. Bisa diucapkan ini air saja, hadza ma'un mutlaqun an qaidin lazim, tanpa menambahkan qaid, maka itu dinamakan sebagai air mutlak. Kalau mau didefinisikan, maka air mutlak adalah al-'ari an qaidin lazim. Wal-'ari an qaidin lazim, yaitu yang kosong dari catatan atau qaid batasan yang dia lazim. Baik bil idhafati au bilamil ahdi au bi al. Bilamil ahdi au bis sifah. Qala rahimahullah, tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang panas karena terkena matahari. Hanya saja ada syarat banyak sekali air yang terkena matahari, yang secara umum syarat ini tidak ada dalam Indonesia. Di Indonesia air musyammas itu tidak dimakruhkan menggunakannya. Karena air musyammas di antara makruh syarat menggunakannya adalah ketika air musyammas itu biqutrin harin, di daerah yang panas sekali. Dan Indonesia tidak termasuk yang panas, sekalipun di Jakarta. Karena apa? Karena bahkan di Mesir pun, kata para ulama, Mesir itu negara yang jauhnya mu'tadil, yang dia itu normal, sehingga tidak terlalu panas. Padahal di Mesir paling panas 40 derajat. Yang panas sekali itu daerah-daerah panas, seperti di sebagian daerah di Saudi, dan juga termasuk di sebagian daerah Afrika. Maka yang seperti itu baru dimakruhkan menggunakan air musyammas. Adapun di Indonesia tidak terlalu panas sehingga tidak dimakruhkan menggunakan air musyammas. Syaratnya ada banyak, dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam perkataan mereka. Qad karahu musyammasan ta'athara halata ta'thirin nihayyin qurrira in fi ina'in muntabi' la naqdi biwaqti harrin la biwaqti bardi bibaladil harri, di suatu negeri yang panas. Bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam.
Dan air musyammas dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh menggunakannya syar'an la tibban. Karena syariat, bukan karena tibban. Bukan karena yang disebutkan bahwasanya air musyammas itu yurithul baras, bisa membuat penyakit baras, bukan karena itu. Karena kalau seperti itu berarti ilahnya tibbiyah, ilatnya dari sudut pandang kedokteran. Air musyammas itu dimakruhkan karena alasan syariat, yaitu li'anna isti'mal al-ma'il musyammas yamna'u min isbaghil wudu. Karena menggunakan air musyammas itu menghalangi kita dari melaksanakan yang sunnah. Berarti membawa kita kepada tarkus sunnah, yaitu isbaghul wudu, yaitu mengalirkan banyak air ketika kita sedang berwudu. Seperti misalkan kita membasuh tangan, maka kita lebihkan. Ketika kita membasuh wajah, maka kita lebihkan sampai ke kepala. Itu namanya isbaghul wudu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighul wudu'a. Isbaghul wudu'i sunnah. Dan ketika kita menggunakan air yang panas sekali, kan tidak kuat kita untuk membawa airnya banyak ke tubuh kita. Sehingga ini menjadikan kita meninggalkan yang sunnah. Wa tarkus sunnati makruhun. Dan meninggalkan sunnah itu hukum makruh. Fatabayyana bidzalika anna al-ma'al musyammasa makruhun min haitsu innahu yuaddi ila tarkis sunnati wa tarkus sunnati makruhun. Air musyammas itu dimakruhkan karena membawa kita kepada meninggalkan hal yang sunnah, yaitu isbaghul wudu, yaitu mengalirkan air lebih dari bagian-bagian anggota yang seharusnya. Karena itu merupakan kesunahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syar'an, sekalipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan min jihatid dalil bahwasanya al-ma'ul musyammas la yukrah, tidak dimakruhkan. Wa hadza ikhtiyarun minhu rahimahullah. Wa tahirun mutahhirun makruhin isti'baluh, disampaikan di ta'liq. Fil badan la fi thawbi wal karahatu syar'iyyatun 'ala al-ashah la tibbiyah. Wa huwa al-masyhur fil madhhab li'annahu yurithul barasa dhannan. Akan tapi ta'lil yang disebutkan oleh penta'liq di sini fihi nazar. Walam yahrum linudrati tarattubihi alaih. Air musyammas hukumnya tidak haram. Beda dengan kita menggunakan sum, misalkan menggunakan racun. Syekh Syahwi pernah menyampaikan, mal farqu baina sum wal ma'il musyammas? Limadha yahrumu ta'ati sum wa la yahrumu ta'ati al-musyammas wa innama yukrah? Jawabannya, li'anna al-farqu bainahuma anna summa dararuhu muhaqqaq wal ma'ul musyammas dararuhu madhnun. Bedanya adalah air musyammas itu dararnya madhnun, cuma dugaan, lain dengan racun. Racun itu pasti. Oleh karena itu para ulama ketika menghukumi bahwa makanan ini haram atau makruh, mereka melihat apakah dararnya muhaqqaq atau madhnun. Kalau dararnya, mudaratnya itu dipastikan, maka hukumnya bisa haram. Kalau dararnya hanya sekedar dugaan, maka hukumnya menjadi makruh. Sebagaimana air musyammas ini. Rawa Syafi'i an Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yakrahu al-ightisala bihi wa qala innahu yurithul baras. Wal mukhtaru inda al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala min jihati dalil adamul karahah wa huwa madhhabu aktsaril ulama. Wa qala innahu as-shawabul muwafiqu lid-dalili wa li nassil Baik. ثم قال رحمه الله وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci dan tidak mensucikan qisman, ada dua macam. Wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat. Yaitu air yang sudah digunakan dan air yang berubah karena tercampur benda yang suci. Yang pertama air musta'mal. Air musta'mal adalah ma'uddiya bihi ma la budda minhu atau mastu'mila fi fardit taharah. Atau definisi yang lebih tepat yang saya sampaikan sebelumnya, ma'uddiya bihi ma la budda minhu, yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang harus untuk dilaksanakan. Seperti wudu, maka air yang digunakan dalam berwudu itu air musta'mal. Seperti mandi, maka air yang digunakan dalam mandi itu air musta'mal. Mandi wajib maksud saya ya. Karena mandi wajib itu ma la budda minhu, harus untuk dilaksanakan, atau definisi yang mudah mastu'mila fi fardit taharah. Nah, air musta'mal itu tidak boleh digunakan. Maksudnya air musta'mal tidak boleh digunakan bagaimana? Ketika orang wudu, tidak bisa kemudian air wudu yang telah dia gunakan itu dikumpulkan kemudian digunakan oleh orang lain untuk berwudu lagi. Yang seperti ini tidak bisa. Beda halnya kalau cuma sekedar ada ember yang kecipratan dengan air musta'mal, itu beda. Ini banyak teman-teman yang masih kesulitan dalam bedakannya. Air ember yang terciprat dengan air itu bukan menjadikan air ember itu air musta'mal. Air musta'mal lah air yang mastu'mila fi ma la budda minhu,
Air yang terlepaskan setelah kita gunakan, itu namanya air musta'mal. Dan air musta'mal sangat sedikit sekali. Ketika kita berwudu sedikit, maka hasilnya pun tidak akan banyak. Kalau kemudian ada air musta'mal yang masuk ke dalam ember, itu tidak menjadikan ember itu secara otomatis menjadi air musta'mal. Tapi ember itu apakah kemudian boleh kita gunakan atau tidak? Maka kita anggap itu masuk ke dalam bukan bab air musta'mal, tapi masuk kepada bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya, yaitu al-ma'ul mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Itu kita anggap bahwasanya apakah air yang ada di ember ini ketika kecipratan air musta'mal itu dianggap air mutaghayyir atau tidak? Air yang berubah atau tidak? Kalaulah air musta'mal itu hanya sangat sedikit dan umumnya itu yang terjadi, maka tidak ada masalah sama sekali. Sehingga ketika ada ember yang kecipratan bekas wudu kita, bekas mandi kita, itu tidak ada masalah. Karena itu cuma sedikit sekali. Karena yang dimaksudkan dengan air mutaghayyir setelahnya dalam perkataan musannif adalah wal mutaghayyiru taghayyuran kathiran. Dan al mutaghayyir, air yang berubah, taghayyuran kathiran, yang benar-benar berubah, yang perubahannya besar. Seperti ada air, segelas air, nggak bisa dicontohkan ya, lagi puasa. Ada segelas air yang kemudian dimasukkan teh. Ketika sudah dimasukkan teh, tidak bisa lagi dinamakan sebagai ma', tapi dinamakan sebagai ma'us syai, air teh. Nah, ketika suatu air itu berubahan banyak, baru kemudian tidak bisa digunakan. Tapi kalau cuma airnya perubahannya sedikit, ada air, kemudian ketetesan satu tetes madu dan tidak mengaruhi dia, maka tidak ada masalah. Demikian juga seperti ember yang ada di kamar mandi yang terciprat ketika kita sedang wudu atau ketika kita sedang mandi wajib, maka tidak ada masalah, tidak menjadikan air ini menjadi air musta'mal selagi cipratannya itu hanya sangat sedikit. Dan umumnya memang seperti itu. Fata'ammal hadza. Qala rahimahullah, wa tahirun ghairu mutahirin wa huwal ma'ul musta'mal. Itu mastu'mila fi fardhit taharah. Tama'uddiya bihi ma la budda minhu. Yang kedua, wal mutaghayyiru ay taghayyuran kathiran, dengan perubahan yang banyak. Ahlan wa sahlan bi Syekh Muhayyad Syah. Tasyaraftu bikum. Qala wal mutaghayyiru taghayyuran kathiran bima khalatahu minat tahirat. Dan yang berubah dengan perubahan yang banyak bima khalatahu minat tahirat, karena tercampur dengan benda suci. Seperti air biasa kemasukan teh menjadi air teh, bukan air lagi. Ketika air biasa kemasukan kopi, maka menjadi air kopi, bukan air lagi. Qala wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat taghirat taghayyuran kathiran. Sekarang pertanyaannya, ma babitut taghayyuril kathir? Apa babit, apa kaidah, apa standar, apa neraca yang bisa kita gunakan untuk menghukumi apakah air ini mutaghayyir taghayyuran kathiran atau mutaghayyir taghayyuran yasiran? Ad-dhabit, kalau yang ditakrir sampaikan oleh Syekh Syahawi, anta al-hakam. Kita sendiri semuanya adalah yang menjadi hakam, yang menjadi hakim di sini. Kita yang akan menentukan apakah air ini mutaghayyir taghayyuran kathiran aw la. Wa dhabituhu, dhabitnya adalah an yamna'a min itlaqi ismil ma'i alaihi. Atau an yamna'a itlaqa ismil ma'i alaihi. Dhabitut taghayyuril kathir ma yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Ma yamna, ketika sudah mencegah untuk mengucapkan bahwasanya benda ini air. Ketika suatu air kemasukan benda lain dan tidak bisa lagi kita namakan sebagai air, tapi malah kita menamakannya sebagai teh, kita menamakannya sebagai kopi, kita menamakannya sebagai minuman-minuman yang lainnya, atau kita menamakan air tanah misalkan karena kotor sekali tercampur dengan tanah, maka air yang seperti ini sudah tidak lagi bisa dinamakan sebagai air mutlak, melainkan dia masuk kepada bagian dari air jenis yang kedua, yaitu air yang tahir ghairu mutahhir, yaitu jenis mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat, karena tercampur dengan benda suci. Kenapa kita bisa mengatakannya seperti itu? Ketika kita sudah menyebut ini sudah bukan lagi air, maka itu sudah terkategori sebagai mutaghayyir taghayyuran kathiran, yaitu ma yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Itu dhabitu taghayyuril kathir ma yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi. Ketika tidak lagi bisa dinamakan sebagai air. Tapi kalau ember kemudian kejatuhan sampo sedikit, ember kejatuhan sabun sedikit. Sabun dan sampo ini mukhalid yang bisa merubah, yang nanti bisa membuatnya menjadi air sabun, bisa membuatnya menjadi air cucian. Itu nanti sudah bukan air mutlak lagi karena tidak kita lagi namakan sebagai air.
Air sabun bukan air. Beda. Air mutlak itu cuma air. Kalau air yang lain yang diberikan kait itu air sabun dan semacamnya. Tapi kalau ada ember besar kejatuhan 1 tetes sabun, kejatuhan 1 tetes sampo, kejatuhan odol misalkan, maka apakah itu air mutaghayyir atau bukan, antal hakam. Silahkan kita semua yang menjadi hakim di sini, kita yang menjadi menentukan. Udah kita sekarang airnya masih kita sebut air tidak? Kalau masih kita sebut air maka tidak ada masalah. Hal ini juga sama dengan air kaporit yang dicampur dengan kaporit dalam kolam renang. Banyak yang menanyakan, boleh gak kita bersuci menggunakan air yang tercampurkan dengan kaporit? Selagi air itu kandungan dari kaporitnya tidak banyak, tidak kemudian menghilangkan penyebutan air untuk air tersebut, maka air tersebut statusnya masih air mutlak dan dia tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah air kaporitnya sampai berbusa-busa, sampai banyak sekali sabunnya, tidak bisa lagi dinamakan sebagai air, maka kemudian tidak bisa untuk digunakan. Karena kenapa? Karena dia mutaghayyirun taghayyuran kathiran wa dhabitu taghayyuril kathir ma yamna'u itlaq ismil ma'i alaih. Tsumma qala rahimahullah. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Baik. Sedikit lagi ya. Wa ma'un najis, kemudian air najis yang dimaksudkan adalah ma'un mutanajis, dan air najis ada dua macam, ada ma'un qalil dan ma'un kathir, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Sedikit adalah makana dunal qullatain, di bawah 2 qullah. Banyak adalah qullatani fa akthar, 2 qullah atau lebih. Qala wa ma'un najis wa huwa alladhi hallat ay waqa'at, yaitu yang ada najis yang jatuh fihi padanya, wa huwa dunal qullataini, dan dia di bawah 2 qullah. Ketika ada air, sekalipun cuma 1 gelas, ada najis kecil sekali, cuma najisnya seujung pulpen, air masuk ke dalam air, maka air tersebut menjadi mutanajis. Qala rahimahullah wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain. Au kana qullataini fataghayyar, atau 2 qullah dan lebih, fataghayyar, akan tapi ketika termasuk najis, air tersebut menjadi berubah. Maka kalau 2 qullah lebih dan airnya tidak berubah, tidak ada masalah. Seperti misalkan tandon yang ada di rumah, biasa didapati bahwasanya tandon itu misalkan ada tai cicaknya masuk ke dalam air tersebut. Selagi air yang ada di tandon tersebut tidak berubah, maka tidak ada masalah apabila tandon tersebut memang lebih dari 2 qullah. Nah, 2 qullah itu berapa? Beliau sampaikan wal qullatani 500 ritlin bil baghdadiyyin takriban fil asah. 2 qullah adalah 500 ritel Baghdadi takriban fil asah. Takriban artinya boleh kurang 1 ritel, 2 ritel, tidak harus pas 500. Itu yang dimaksudkan dengan takriban. 500 ritel itu merupakan ukuran yang digunakan dahulu. 1 ritel itu tis'una mithqalan, 90 dinar. Berarti kalau kita ingin mengetahui berapa gram dari 500 ritel, tinggal kita kalikan 500 tinggal kita kalikan 500 yaitu 90 dinar dikali 1 berat dinar yaitu 4,25. 90 dikali 4,25. Hasil yang akan kita dapatkan nantinya bahwasanya 500 ritel adalah 191,25 liter atau gram, kemudian dikonversikan ke liter menjadi 191,25 liter. Ini merupakan 2 qullah. 191,25 liter. Jadi kalau tandon sudah lebih dari 200 liter dan lainnya, maka itu sudah terkategorikan sebagai 2 qullah. Qala wal qullatani 500 ritlin, ritlin boleh ritlin bil kasri, boleh ratlin bil fathi. Bil Baghdadi takriban fil asah. Baghdad, karena Imam Abu Syuja' rahimahullah dari Basrah, dari Irak, maka beliau menggunakan kaitan Baghdadi. Kalau di zaman sekarang kita menggunakan satuannya liter. Tadi saya sampaikan bahwasanya 2 qullah itu sekitar 191,25 liter. Atau kalau menggunakan ukuran balok yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja', hasilnya adalah 216 liter. Hasil dari perkalian panjang dikali lebar kali tinggi, 60 dikali 60 dikali 60, yaitu 216 liter. Sehingga ada 2 versi dalam 2 qullah. Ini bisa disebutkan 191,25 atau 216 liter. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala faslun fi bayani ma yathuru bid-dibagh wa juludul maitati. Julud artinya adalah kulit. Al-maitati, bangkai. Al-maitah definisinya az-zailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yang hilang hidupnya dengan tanpa penyembelihan syar'i. Seperti misalkan dia mati sendiri karena sakitkah, karena tertabrak,
atau disembelih tapi tidak dengan sembelih yang syar'i. Sembelih yang syar'i akan datang nanti dalam babu az-zakah atau babu zabhi, kitab zabhi wal udhiyah, yaitu dengan cara ketika hewannya bisa di tangan kita qatul hulqum wal miri, dengan memotong al-hulqum dan juga al-mari'nya, bagian tenggorokan dan juga mari, bagian saluran pernafasan dan juga makanan. Itu yang dimaksudkan dengan zakatin syar'iyah. Baik, kulit bangkai ketika hewan dia mati, ada sapi yang mati, atau misalkan semua bangkai, seperti hewan yang memang tidak bisa disembelih, seperti kulit buaya, boleh nggak kita gunakan diubah menjadi dompet, dijadikan sebagai bahan-bahan? Boleh saja ketika melalui proses yang dikenal dengan dibagh. Jadi qauluhu wa juludul maitati ay kullil maitah, semua bangkai. Sawaun kana ma'kulal lahmi aw ghairu ma'kulil lahmi. Sama saja apakah dimakan seperti sapi atau tidak dimakan seperti buaya, maka boleh digunakan ketika sudah didibagh. Wa juludul maitati, yaitu al-ma'kulati wa ghairiha. Ini yang maitah ya, yang bangkai. Adapun juludul mudzakkah, hewan yang memang disembelih, juludul mudzakkati tahiratun. Kulit dari hewan yang disembelih itu hukumnya tahir, seperti kita menyembelih ayam, kulitnya kita makan. Kita menyembelih sapi, kulitnya kita makan. Jadikan kerupuk. Itu sah, suci dan boleh halal untuk dimakan. Karena dia bukan juludul maitah, tapi juludul mudzakkati. Dan jildul mudzakkati tahirun. Kulit dari hewan yang sudah disembelih itu hukumnya suci. Ini pembahasan tentang samak hanya kita bicarakan kalau mahalnya adalah kulit-kulit hewan yang memang bangkai. Baik dia disembelih atau hewan yang dia bangkai, yaitu yang tidak disembelih secara penyembelihan syariat. Qala wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi, maka bisa suci dengan dibagh, zahiran wa batinan, baik kulit bagian luar maupun kulit bagian dalam. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali kulit anjing dan juga kulit babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya, seperti anjing husky. Anjing husky merupakan perkawinan aw min ahadihima, dari anjing dan juga serigala, tapi dia mengambil hukum anjing, maka hukumnya najis juga, najis mughalladhah. Maka kulit anjing dan kulit babi tidak bisa untuk digunakan, tidak bisa untuk disucikan dengan dibagh. Dan para ulama mengatakan kaidah berkaitan dengan bab dibagh ini, dibagh itu dengan apa? Dibagh itu dengan dabigh. Dabigh itu alat samak. Apa itu alat samak? Dabigh adalah hirrifun, harus benda yang dia itu pedas, yang yalza'u fil lisan. Hirrifun yang yanza'u atau yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatah. Itu babitnya. Ad-dabigh, babitud dabigh hirrifun yanzi'u fadalatil jildi wa ufunatah, yang bisa menghilangkan lebihan-lebihan dari sebuah kulit dan juga bau busuknya. Kalau di zaman dahulu seperti misalkan dicontohkan buah qarad, buah-buah yang ada disebutkan di zaman dahulu. Kalau sekarang kita sudah menggunakan senyawa-senyawa kimia, ketika memang dia itu pedas sifatnya dan memang bisa menghilangkan bau busuk dan juga lebihan-lebihan dari kulit, maka itu sudah diperbolehkan menyucikan dari kulit tersebut. Hanya saja para ulama mengatakan wa'lam annal jilda ba'da dabghi kathaubin mutanajjis. Ketahuilah bahwasanya kulit setelah didibagh itu seperti baju yang masih mutanajis. Sehingga kulit ketika dibagh di samak itu bukan dicuci, direndam ke dalam air, bukan. Samak itu kulitnya kita hamparkan, kemudian kita lemparkan alat samak secara langsung. Kita lemparkan misalkan qaradnya, buah qarad yang disebutkan oleh para ulama, atau misalkan senyawa-senyawa kimia yang kita gunakan belum dimasukkan ke dalam air, itu yang dimaksudkan dengan samak. Setelah selesai disamak, apakah boleh langsung kita gunakan untuk salat? Belum boleh. La yajuzu salatu alaihi wala fihi. Kapan boleh digunakan? Ba'dal ghasli, setelah dicuci. Karena wa'lam annal jilda ba'da dabghi kathaubin mutanajis, seperti baju yang masih najis. Tsumma qala rahimahullah wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Tulang dari maitah itu dan juga rambutnya itu najis. Tulang dari bangkai dan juga rambutnya itu hukumnya najis, tidak bisa disucikan dengan dibagh. Jadi yang bisa disucikan dengan dibagh hanyalah kulitnya saja. Tulangnya tidak bisa, maka tidak bisa seperti tulang gajah, bangkai. Karena gajah haram menurut sebagian pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i mu'tamad gajah itu haram. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha, dan juga rambut dari bangkai tidak bisa digunakan, hukumnya najis.
Illal adami, kecuali dari manusia. Manusia karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, innal mu'mina la yanjusu hayyan wala mayyitan. Seorang mukmin, seorang manusia itu tidak najis baik dalam kondisi hidup maupun mati. Sehingga rambut yang dipisahkan dari manusia atau anggota tubuh yang terpisahkan ketika dia hidup maupun mati itu hukumnya suci, tidak najis. Kita lanjutkan sedikit ya. Qala rahimahullah wa juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyah. Dan kita telah menyampaikan mahwa ad-dabigh, ad-dabighu hirrithun yanzi'u fadalatil jildi wa 'ufunatah. Tsumma qala rahimahullah faslun fi isti'malil awani, menggunakan wadah-wadah. Yang dimaksudkan dengan wadah bukan sekedar gelas dan piring, tapi setiap benda yang tidak digunakan untuk sekedar tazayyun, untuk zinah, maka itu dinamakan sebagai awani al-aniyah. Jadi maqsida lil isti'mal ghairi tazayyun, itulah yang dimaksudkan dengan aniyah. Setiap benda yang digunakan bukan untuk sebagai zinah, perhiasan, maka itu yang dinamakan sebagai aniyah. Qala rahimahullah wa la yajuzu isti'malu awani dzahab wal fiddah wa la yajuzu ay yahrum. Di sini wala yajuz isti'mal. Ingat, yajuz kalau diidhafahkan kepada af'al maka maknanya halal, tidak halal. Wala yajuzu ay wala yahil, tidak halal artinya haram. Haram menggunakan awani dzahabi wal fiddah, benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Ya wadah-wadah atau awani yang terbuat dari emas dan perak. Seperti gelas dari emas, gelas dari perak, atau gelas yang dibubuhi emas, yang ada hiasan-hiasan emasnya. Ketika gelasnya itu ada emasnya, ada peraknya, maka hukumnya adalah diharamkan. Qala wa la yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima min awani, boleh menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Wa in kana minal jawahirin nafisah, sekalipun terbuat dari benda-benda yang mulia, seperti misalkan gelas terbuat dari berlian, boleh. Misalkan piring yang terbuat dari berlian, boleh. Dikarenakan emas dan perak ini diharamkan dikarenakan emas dan perak itu bisa menyakitkan hatinya orang fakir, karena nampak perbedaan ketika orang menggunakan emas dan perak. Tapi kalau berlian tidak terlihat. Oleh karena itu yang diharamkan adalah emas dan perak juga, ikhtisaran 'alan nas. Qala wa la yajuzu ay wa la yahillu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha rawahu syaikhan. Wa mithluhu sairul isti'malat kas-sa'ati wal qalam. Ini yang saya sampaikan tadi. Semua benda, bukan cuma sekedar wadah. Semua benda yang bukan digunakan untuk zina. Seperti contohnya jam dinding misalkan tidak boleh terbuat dari emas dan perak. Kemudian pulpen, tidak boleh menggunakan pulpen emas dan perak, hati-hati. Karena banyak yang menjual pulpen terbuat dari emas dan perak, ini diharamkan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istihad para ulama, tidak boleh pulpen terbuat dari emas dan perak. Atau buku yang kemudian, buku jangan ke sana dahulu, seperti jam dinding misalkan, benda-benda yang terbuat hiasan rumah yang terbuat dari emas dan perak, kecuali zina yang digunakan oleh perempuan. Kalau perempuan boleh menggunakan kalung terbuat dari emas dan perak, boleh menggunakan cincin terbuat dari emas dan perak. Perempuan secara umum boleh menggunakan emas dan perak, at-tazayyunu bidzahabi wal fiddati mutlaqan illa al-israf, kecuali tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan hukumnya makruh, nanti diwajibkan zakat di sana kalau misalkan dia berlebihan. Adapun laki-laki, tidak boleh laki-laki menggunakan perhiasan dari emas dan perak apapun. Tidak boleh menggunakan perhiasan emas dan perak apapun kecuali illa al-khatama minal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari perak, seperti cincin yang ada di tangan saya ini. Tidak boleh bagi laki-laki menggunakan perhiasan apapun terbuat dari emas dan perak. Termasuk tidak boleh menggunakan jam tangan yang terbuat dari emas dan perak juga. Kalau perempuan apakah boleh menggunakan jam tangan yang terbuat dari emas dan perak? Tergantung kita melihat apakah jam tangan itu zinah atau aniyah. Apakah sekarang kita melihat jam tangan itu sebagai style, atau kita melihat bahwa si jam tangan itu sebagai kebutuhan? Kalaulah sebagai style, sebagai zinah, maka boleh. Tapi kalau sebagai aniyah tidak boleh, karena dikatakan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah lirajuli wal mar'ah. Sama saja baik laki-laki maupun perempuan. Qala wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun. Hadzal faslu ma'qudun fi bayani ahkamis siwak. Qala was-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak, bersiwak itu disunnahkan dalam setiap kondisi apapun. As-siwak itu tidak harus menggunakan kayu arak
seperti yang kita ketahui, tapi asyiwak itu boleh menggunakan kullu khashinin, setiap benda yang dia itu padat. Kullu khashinin, setiap benda yang padat, tahir, maka boleh bagi kita untuk menggunakan. Maka termasuk min hukmis siwak adalah menggunakan sikat gigi. Sikat gigi itu hukumnya sama seperti siwak. Qala rahimahullah, wasiwaku mustahabun fi kulli halin, dalam setiap kondisi, illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah zawal tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan bagi seorang yang berpuasa untuk menyikat gigi, bersiwak ketika setelah waktu zuhur. Ini merupakan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, sejumlah ulama mazhab Syafi'i mengatakan la yukrah, tidak dimakruhkan. Sehingga boleh-boleh saja bagi seorang untuk taklid kepada pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah, kemudian dia bersiwak setelah zuhur. Khususnya bagi orang-orang yang memang memiliki pekerjaan yang membutuhkan kepada ucapan, membutuhkan untuk omongan, maka tidak apa-apa bagi dia untuk mentaklid kalamul Imam Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaimi au khuluf, Allahu alam, yunzaru fi atyabu indallahi min rihil miski, rawahu Syaikhan. Qala wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Sebenarnya tidak hanya thalathah, Imam Suyuti rahimahullah mengumpulkannya ada khamsati mawadhi' yang di mana siwak itu disunnahkan lebih. Itu inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika mulut itu berubah, min azmin wa ghairihi. Min di sini ta'liliyah, dikarenakan. Min azmin dikarenakan azmin. Para ulama ada dua tafsir dalam mentafsirkan apa itu azmin. Ada yang mengatakan azmin itu adalah sukutin tawil, diam yang lama. Ada yang mengatakan azmin itu adalah tarkul akli, karena tidak makan. Qala rahmahullah, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika orang bau mulut, ketika karena dia lama tidak makan, ketika dia lama diam, atau dia setelah tidak makan sesuatu, dia bau mulut, maka disunahkan bagi dia untuk bersiwak. Wa indal istiqadhi minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, wa indal qiyami ilas shalah, dan ketika dia iradatil qiyami ilas shalah, dia ingin untuk melaksanakan salat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi yashufu fahu bis-siwak. Qala faslun, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, an-niyatu inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi ila akhirih. Insyaallah pada pagi hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila, wa barakallahu fikum wa alaikum wa ja'alakum hudatan mahdiyyin, amin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana wa ala Allahumma salli ala afdali makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Insyaallah besok jadwal kita di waktu yang sama, dan insyaallah kita akan baca lebih banyak ya. Allahu a'lam.